Halo teman-teman Gibeon Youth, hari ini kita mau beribadah. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Mari angkat suaramu. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Mari kita serukan namanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Hey. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Katakan, segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Mari kita serukan namanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Come on. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Katakan, Kau Yesus, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sing, kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu. Oh kami datang untuk menyembah-Mu. Minggu ini kita akan membacakan dan merenungkan Katekismus Reformasi dalam pertanyaan ke-45. Apakah baptisan air itu yang membasuh dosa? Tidak, hanya darah Kristus dan pembaruan oleh Roh Kudus yang dapat membersihkan kita dari dosa. Untuk ayatnya terambil dari Lukas 3 ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air,
tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Hanya melalui darah Kristus saja dosa kita bisa diampuni dan memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus. Baptisan air itu merupakan sebuah lambang bahwa kita saat ini telah menjadi milik Kristus, dan baptisan Roh Kuduslah yang terus menguduskan kita. Tapi seringkali kita berpikir kita mengalami baptisan Roh Kudus dan kita kehilangan sebuah kesadaran atau akal secara rasional. Namun, ketika kita berbicara mengenai baptisan Roh Kudus, itu sebenarnya Roh Kudus yang bekerja dan melakukan pembaruan dari manusia lama kepada manusia yang baru. Baptisan Roh Kudus juga menolong atau membantu kita untuk hidup suci hari lepas hari dan semakin serupa dengan Kristus. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang selalu ada di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga atas hidup baru ini ya Tuhan. Masa lalu kami sudah berlalu ya Tuhan, dan masa depan kami ada di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya ya Tuhan. Inilah doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini sama-sama kita renungkan karya penebusan Kristus bagi kita. Amin. Sungguh besar kasih Bapa, dalamnya tak terukur. Dia berikan anak tunggalnya jadi tebusan kita. Sungguh berat deritanya untuk abaikan anaknya, demi mengangkat kita yang hina jadi mulia. Kami bersyukur Tuhan untuk karya penebusan-Mu bagi kami Tuhan. Mari pujikan. Lihatlah manusia itu tersalib pikul dosaku, dan ku ikut mengejeknya. Serukan, salibkan dia, namun tetap ia di sana sampai tuntaslah karyanya. Hembusan akhir nafasnya memberiku kehidupan. Tak akan ku berbangga ya Tuhan dalam apapun juga, selain di dalam Yesus yang mati bangkit bagiku. Mengapa Dia mau berkorban, tak dapat ku pahami. Hanya inilah yang ku tahu, bilurnya pulihkanku. Mengapa Dia mau berkorban, tak dapat ku pahami. Hanya inilah yang ku tahu, bilurnya pulihkanku.
tahu pilunya pulihkanku. Hello guys, it's me Daniel and it's good to see every one of you again. Aku berharap kalian semua ada dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan semakin hari semakin disadarkan akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. I'm so excited untuk membagikan khotbah di kesempatan ini karena aku sendiri sangat diberkati pada waktu mempersiapkannya. By the way, aku juga mau appreciate setiap kalian yang selama ini tune in mengikuti ibadah online secara konsisten. Kenapa? Karena di masa-masa seperti ini yang serba tidak menentu, masalah datang secara bertubi-tubi, nah kita perlu menghidupi kehidupan dengan hikmat dan pimpinan Roh Kudus. Di mana aku percaya bahwa pendengaran akan kebenaran Allah adalah jawabannya. Hari ini kita akan membahas kisah Nabi Elia dan juga Elisha. Dan Nabi Elisha sebagai pemegang tongkat estafet untuk menjadi suara Allah bagi umat Israel. Sebelum kita masuk, mari kita sama-sama persiapkan hati kita. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi Engkau telah menganugerahi kami hari yang baru. Biarlah kami dapat siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah perkataan-Mu saja, biarlah Injil-Mu saja yang mengubah, mentransformasikan kami dari dalam hingga keluar. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami dapat menghidupi dan juga dapat menjadi pelaku firman-firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang mau menyerahkan waktu selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami menaikkan semua doa kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama yang siap mendengarkan, katakan amin. Nah, sedikit merefresh dari khotbah minggu lalu, kita menyimak tentang bagaimana Nabi Elia menghadapi 450 nabi-nabi Baal di dalam suatu ajang pembuktian Allah manalah Allah yang sesungguhnya. Nah, topik hari ini adalah lanjutan dari kisah itu. Setelah Nabi Elia mengalahkan seluruh nabi-nabi Baal, Ratu Isabel mengirim utusan untuk menyampaikan pesan ancaman untuk membunuh Nabi Elia. Nah, maka Nabi Elia melarikan diri karena dia ketakutan. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari hal ini, teman-teman? Jangan pernah mempunyai pacar yang namanya Isabel. Karena dari namanya aja Isabel. Jadi orangnya itu mungkin nyebelin ya. Just kidding. Kalau ada dari kalian yang mungkin sekarang sedang melihat dan namamu Isabel, mohon maaf, mohon jangan tersinggung terus mendengarkan firman ini. Ya, oke, anyway kita tutup dalam doa. Just kidding. Jangan tersinggung. Let's go on. Teman-teman, ada suatu keindahan sebetulnya yang kita dapat petik dari bagian ini. Di mana dalam suatu ancaman yang mengerikan, seorang Nabi Elia, walau dia seorang nabi hebat, dia juga mengalami ketakutan dan ia melarikan diri. Mungkin kalian tidak mengalami ancaman seperti Elia, tetapi adakah masalah atau pergumulan di dalam hidup kita? Atau kalian yang mungkin kalian sedang melarikan diri dari suatu permasalahan? Mungkinkah kalian sedang merasa bahwa Tuhan itu jauh karena kalian sedang menghindari atau Anda melarikan diri dari masalah tersebut? Elia mengalami depresi. Dan kita bisa melihat dalam doanya yang terdapat di 1 Raja-Raja 9 ayat 4. Elia meminta agar Allah mengambil nyawanya. Baru saja minggu lalu kita melihat ya mujizat yang terjadi di mana api dari langit melenyapkan altar yang dipenuhi oleh kurban pada waktu di dalam duel itu antara Nabi Elia dan para nabi-nabi Baal. Dan Tuhan baru saja melakukan mujizat melalui Nabi Elia. Namun Nabi Elia mengalami keputusasaan. Namun apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bukannya mengolok-olok dia atau meninggalkannya. Karena pada saat itu imannya goyah. Tapi Tuhan berbelas kasih kepadanya. Tuhan memberinya tidur dan makanan. Bahkan melebihi itu, Allah juga berbicara kepada Elia, memberinya tugas yang baru, yaitu sebuah panggilan untuk mengurapi Elisa sebagai penerus kenabiannya. Wow, what a loving Savior. Sungguh Tuhan Allah yang penuh dengan kasih dan rahmat. Tidak ada depresi, keputusasaan, atau problem yang terlalu besar untuk Allah yang membuatnya pergi atau meninggalkan kita.
Inilah connection dari khotbah minggu lalu yang juga melatar belakangi topik minggu ini. Nah, kita sekarang akan masuk ke ayat bacaan kita untuk hari ini yang terambil di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Inilah proses kelanjutan dari pengurapan Nabi Elisa. Kita harus sadar teman-teman bahwa untuk Elisa mengikuti panggilan ini untuk menjadi penerus Elia, dia meninggalkan semua harta bendanya. Dan Elisa adalah seorang yang kaya. Karena untuk seorang yang mempunyai 12 pasang lembu, artinya dia juga mempunyai lahan yang cukup besar. Dan mungkin kita miss di bagian ini, di mana panggilan adalah sesuatu yang sebetulnya mudah. Iya benar, Tuhan Allah memilih Nabi Elisa tanpa kualifikasi tertentu. Namun Elisa meresponi panggilannya dengan meninggalkan semua asetnya dan mengikut Elisa juga meninggalkan keluarganya dalam proses ini. Nah, apakah mungkin ada hal-hal yang kalian perlu tanggalkan or abandon in your life karena Tuhan Allah sedang memanggil kalian untuk menghidupi kehidupan sesuai rencananya? Mungkin itu adalah sebuah masa lalu yang mengikat kalian, atau seorang teman, atau mungkin pacar yang kalian sendiri tahu dia menghambat hubunganmu dengan Tuhan. Maybe it's time for you to live it and move on and follow God's call. Teman-teman, panggilan ini bukanlah suatu keterpaksaan. Elisa bahkan dia nge-host farewell party. Dia mengundang teman-temannya dan bahkan menyiapkan dan menikmati steak dari ternaknya sendiri. Ia mengikuti panggilannya bukan dengan hati yang menggerutu atau terpaksa, tetapi ia melakukannya dengan excitement. Sukacita Allah selalu tersedia dalam panggilannya, meskipun mungkin perjalanannya tidak mudah. Sama seperti kehidupan kita mengikut Tuhan. Semakin kita dewasa, semakin kita mengalami dan merasakan dunia, kita akan semakin sadar bahwa hidup mengikuti Tuhan itu penuh dengan tantangan. Namun janganlah putus asa, karena Ia telah memberikan Roh Kudus-Nya yang akan terus membimbing, menuntun, dan anugerah-Nya memampukan kita selalu. Dan seterusnya, Elisa mengikuti Elia ke dua lokasi, yaitu Bethel dan juga Yeriko. Yang menurut komentator Alkitab menjelaskan bahwa kedua tempat itu adalah kota-kota yang mengakar kuat dalam penyembahan berhala. Inilah momen di mana Elisa mengalami ujian dalam panggilannya. Apakah benar ia siap dalam pelayanan kenabian itu yang akan menjadi penerus Nabi Elia sebagai pembawa pesan Allah kepada umat Israel? Guys, apa yang Elisa alami adalah gambaran dari apa yang kita alami di dalam hidup ini, menghidupi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang bebas masalah sebagai orang Kristen. Atau dalam kata lain, sebagai pengikut Kristus. Bahkan di Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Apakah kita akan mengalami masalah? Selalu. Bahkan kalau mau diartikan secara eksplisit, pasti. Di balik semua hal yang kita alami dalam kesusahan dan kesukaran, karena karya Kristus di atas kayu salib, kita kini ada di dalamnya. Sehingga di balik permasalahan, damai sejahtera itu ada. Ada perbedaan antara damai sejahtera dan happiness. Happiness atau kesenangan itu sifatnya sementara
dan bergantung kepada keadaan. Tapi damai sejahtera Allah itu selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Sehingga kita bisa sama-sama menyimpulkan bahwa harapan kita itu aman di dalam Kristus. Apapun panggilanmu, Tuhan akan memampukannya. Di Filipi 1 ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Semua ini menunjukkan lagi dan lagi dan lagi bahwa Tuhanlah yang berinisiatif dan Ia yang menyediakan sehingga kita selalu sadar di dalam hidup kita, panggilan kita, waktu yang Tuhan berikan kepada kita bahwa semuanya itu miliknya. Elisa diminta untuk mengikuti seorang nabi, tetapi kita telah dipanggil untuk mengikuti Tuhan yang mulia. Nah, hari ini apakah Tuhan sedang memanggil kalian untuk melakukan sesuatu yang mungkin selama ini kalian hiraukan? Atau mungkin kalian sedang tunda? Maybe it's apologizing to someone, atau mungkin di dalam hatimu kamu pernah digerakkan untuk membagikan Injil kepada temanmu. Apapun itu, biarlah kita juga menangkap bahwa the calling of God itu tidak selalu hubungannya dengan hal yang wow, yang spektakuler. Tapi juga in the small little things. Hal-hal kecil yang Tuhan sedang panggil kalian untuk lakukan. Namun jangan khawatir, Allah akan selalu memampukanmu, memampukanku. Dan mungkin kalian ragu untuk melakukan hal itu, tapi Dia berjanji bukan untuk menghilangkan ketakutanmu, tetapi di dalam ketakutan atau keraguan itu, Ia berjanji bahwa Dia akan selalu hadir di dalam kehidupan kita bersama dengan kita. Sehingga kita dimampukan untuk melakukan misinya, yaitu untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Soli Deo Gloria. Mari kita sama-sama tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sekali lagi atas kebenaran firman-Mu. Kami telah diingatkan hari ini betapa Engkau selalu menopang, Engkau yang menyediakan, Engkau yang berinisiatif, sehingga setiap kepercayaan, baik itu panggilan, baik itu waktu, baik itu hidup kami, itu semuanya milik-Mu. Namun Engkau selalu menggandeng kami, tidak pernah melepaskan kami, sehingga kami dapat terus maju, berjalan, mengambil langkah tanpa harus merasa khawatir. Karena kami tahu dan kami sadar bahwa harapan kami itu ditemukan di dalam Engkau. Dan karena karya salib-Mu, kami sekarang dapat ditemukan di dalam Engkau. Sehingga kami dapat juga menghidupi panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Mungkin kita masih belum menyadari panggilan itu, mungkin masih belum jelas. Tapi kami melalui kasih karunia-Mu mau untuk melakukan hal-hal kecil yang Kau letakkan dan Kau percayakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi atas kesempatan ini. Kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami mau menyerahkan sisa hari ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas masing-masing, ada beberapa reminder yang aku mau sampaikan. Ya, yang pertama daily devotion. Aku berharap kita semua bisa membaca setiap daily devotion yang kita share dari youth leader yang setiap hari kita sharekan melalui grup WA, supaya kita semua dapat memahami rencana Tuhan di dalam hidup kita dan kita dapat mengingat kebaikannya selalu. Lalu juga kalau misalnya ada dari kalian yang butuh didoakan, langsung saja scan QR code yang tampil di layar. Dan jika kalian merasa, aku ini butuh didoakan secara langsung nih, nah go ahead and contact your youth leader. I'm sure mereka semuanya akan so willing to pray for you. Of course juga a reminder untuk kalian semua join care group. Usahakan, perjuangkan, karena kita semuanya butuh untuk terus berkomunitas. Supaya kita semua dapat terus bertumbuh, dan bukan hanya untuk diri kita semua, tetapi juga buat saudara-saudara kita seiman. Dan last but not least, jika kalian sudah ready untuk join ibadah onsite, make sure kalian tidak lupa untuk melakukan pendaftaran melalui link yang bisa ditemukan di bawah ini.
Oke, that's all. God bless you and I will see you soon.